Al-Quran ini dinamakan hidayah, dinamakan petunjuk, antara lain karena Al-Quran menggambarkan yang tidak materi dengan hal-hal yang materi. Kesesatan orang munafik itu kan tidak kasat mata, itu adanya di dalam hati. Jadi kesesatan orang munafik itu tidak nampak. Nah, cuman agar kita tahu kesesatan itu sangat berbahaya, maka Allah gambarkanlah yang tidak nampak itu dengan yang nampak, supaya kita lebih memahami, supaya kita lebih mengerti. Nah, misalnya Anda lihat dalam Al-Baqarah, ketika Allah memotivasi orang-orang yang beriman untuk bersedekah, Allah tidak mengatakan sedekah kalian membuahkan 10 kali lipat pahala, bahkan 10 kali lipat dari kekayaan akan bertambah. Allah nggak sekedar memberikan informasi seperti itu, tapi kemudian Allah berikan gambaran. Allah mengatakan seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya memiliki 100 biji lagi. Allah berikan gambaran ini, gambaran yang nampak agar kita lebih paham yang tidak nampak. Nah, begitu juga dengan orang-orang munafik ini. Kesesatan orang munafik itu ada dalam hati mereka. Tentu tidak nampak dengan mata kepala kita. Tapi karena Al-Quran ini sifatnya hidayah, sifatnya petunjuk, maka Allah membuat amsal. Allah membuat perbandingan dan gambaran. Untuk apa? Untuk mendekatkan yang tersembunyi menjadi nyata, mendekatkan yang tidak nampak menjadi nampak. Maka Allah buat gambaran orang munafik seperti api, gambaran yang kedua seperti air. Ini dua gambaran ini karena Allah ingin menampakkan yang tidak nampak. Baik. Adapun gambaran mereka yang pertama adalah gambaran api. Anda lihat pada ayat ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Jadi apinya nyala, karena nyala maka timbullah terang. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari tadi mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Perhatikan dalam ayat ini, membiarkan mereka dalam satu kegelapan, tidak. Membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Karena kata zulumat itu berbentuk jamak. Sehingga artinya watarakahum fi zulumat, Allah membiarkan mereka berada dalam kegelapan-kegelapan. La yubsurun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Apa maksud gambaran ini? Ada 5 poin terkait dengan gambaran. Yang pertama, jamaah sekalian, orang-orang munafik ini pada awalnya mereka beriman, lalu kemudian mereka kufur dengan keraguan. Ini kemungkinan pertama. Jadi maksud ayat ini, kemungkinan pertama bahwa awalnya orang munafik itu beriman. Awalnya mereka beriman, tetapi kemudian mereka ragu. Dengan keraguan itu mereka menjadi kafir. Karena keimanan itu membutuhkan yakin. Nah, begitu di dalam keimanan tidak ada yakin, yang ada adalah ragu. Ragu itu adalah kekufuran. Bagaimana dengan hari akhirat? Oh, saya ragu. Bagaimana dengan bertambahnya rezeki dengan salat, dengan sedekah? Oh, saya ragu. Jadi kalau ajaran-ajaran agama ini semuanya keraguan-raguan, itu kufur. Itu kufur.
Contoh tadi misalnya, kan kalau keterangan dari Al-Quran, sedekah itu membuka pintu rezeki. Padahal kasat matanya sedekah itu mengurangi rezeki. Nah, ketika Anda gunakan yang kasat mata itu untuk menghakimi ayat, akhirnya Anda ragu dengan ayat. Di mana benarnya? Di mana benarnya ayat? Kasat matanya uang saya berkurang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi ini masih melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat yang menjelaskan perilaku dan sifat-sifat orang munafik. Di buku kita berada di halaman 512 pada paragraf yang berbunyi mereka pergi mencari komoditi. Itu di buku. Kalau di rangkuman ada di halaman yang ke-6. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, mereka mencari perdagangan yang menguntungkan dengan mengarungi lautan yang sangat gelap dengan kapal syubhat dan keraguan hingga mereka terhempas angin kencang dalam kehancuran. Ini gambarannya Imam Ibnu Qayyim, bahwa orang-orang munafik mereka menempuh perjalanan dagang. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi dagang untuk dapatkan keuntungan itu menempuh perjalanan laut dengan ombak yang ganas, itu pun tidak mengetahui arah perjalanan. Jadi ombaknya ganas, situasinya gelap, anginnya kencang, arah perjalanannya tidak ada. Padahal keinginannya berdagang untuk dapat keuntungan. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka hancur. Inilah yang dimaksudkan pada ayat yang ke-16 dalam surat Al-Baqarah. Kalau di buku ayatnya tidak ditulis. Allah berfirman, ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Baik, ada 4 catatan terkait dengan ayat 16 surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, berdagang itu artinya mengorbankan sesuatu yang baik
untuk mendapatkan yang lebih baik. Uang Anda itu baik, tetapi sembako lebih baik. Karena tanpa sembako hidup kita berhenti. Kita nggak bisa makan uang. Nah, maka Anda pun berdagang membeli sembako. Apa yang Anda lakukan? Mengorbankan uang yang berharga untuk mendapatkan sembako yang lebih berharga. Nah, itulah jual beli, mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang munafik dalam berjualan mereka mengorbankan iman justru untuk mendapatkan kesesatan. Mereka mengorbankan yang baik untuk mendapatkan yang buruk. Mereka mengorbankan iman mereka untuk mendapatkan sejumlah keburukan-keburukan. Inilah perdagangannya orang munafik, mengorbankan yang baik untuk mendapatkan yang buruk, mengorbankan hidayah untuk mendapatkan dhalalah, mengorbankan yang hak untuk mendapatkan yang batil, mengorbankan yang mulia untuk mendapatkan yang hina. Jemaah sekalian yang saya hormati, keberhasilan dalam jual beli itu dua. Pertama, modal Anda selamat, untung pun tercapai. Jadi kalau modalnya misalnya 5 juta, hasil perdagangan ini misalnya 7 juta. 5 jutanya utuh, untungnya pun utuh. Tapi perdagangannya orang munafik ini perdagangan yang rugi 2 kali. Modalnya hilang, otomatis untungnya pun tidak ada. Apa untung yang mereka dapatkan dengan memperdagangkan kebenaran? Dengan mengorbankan kebenaran, tidak ada untung sama sekali. Makanya modal mereka hilang, untung mereka pun raib. Sia-sia, tidak ada untung sama sekali. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini bagian akhir ini penting untuk jadi catatan kita. Semua langkah-langkah yang salah, makanu muhtadin, enggak akan dapat petunjuk dari Allah. Semua langkah-langkah yang salah, yang melawan kebenaran, ini tidak akan dapat petunjuk dari Allah. Kalau tidak ada petunjuk Allah dalam satu langkah disebabkan karena kesalahan, maka langkah ini akan berujung pada kehancuran. Saya ulangi, kalau tidak ada petunjuk Allah terhadap sebuah langkah, karena langkah ini salah, maka langkah ini pasti akan berujung pada kehancuran. Nah, maka dalam hidup berpikirlah berkali-kali untuk satu langkah hidup Anda. Berpikirlah berkali-kali untuk satu keputusan Anda. Karena langkah hidup dan keputusan hidup kalau sudah salah dalam timbangan syariat, maka dia akan berujung pada kehancuran. Kesalahan itu tidak pernah menghasilkan kebaikan. Kesalahan itu tidak pernah menghasilkan untung. Semua kesalahan akan berujung pada kehancuran. Apalagi kalau kesalahan itu adalah kesalahan pada syariat. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, perhatikanlah orang-orang munafik ini, betapa mereka tidak menghargai iman, kebenaran, sehingga kebenaran dan iman inilah yang mereka korbankan. Dan betapa mereka
sangat menginginkan kesesatan sehingga mereka korbankan yang paling berharga, yaitu iman, yaitu kebenaran, untuk mendapatkan kesesatan itu. Maka Allah menyebutkan bahasa istarau, mereka membeli. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Kata membeli menunjukkan betapa mereka sangat bersungguh-sungguh mendapatkan kesesatan, mendapatkan hawa nafsu, walau dengan mengorbankan keimanan. Nah, jadi ayat ini tidak terlalu jauh sebetulnya dari saya, dari Anda, dari kita semua. Memang kita tidak mendapatkan sesat dengan menjual iman. Yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mengorbankan kebenaran kita untuk hawa nafsu kita, mengorbankan kebenaran kita untuk uang, untuk jabatan, untuk ambisi. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, hati-hati. Satu keinginan yang telah menjadi ambisi itu akan membuat Anda hilang akal sehat, bahkan hilang keimanan. Maka ayat ini silahkan didalami, difahami, bahwa bagian dari kemunafikan adalah mengorbankan kebenaran untuk mendapatkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini tentu punya tingkatan-tingkatan. Ada hawa nafsu yang bernama uang, ada hawa nafsu yang bernama posisi, ada hawa nafsu yang bernama kesesatan. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, itulah sifat orang munafik pada ayat yang ke-16 dalam surat Al-Baqarah. Ada satu pertanyaan dalam ayat ini. Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka orang-orang munafik membeli kesesatan dengan hidayah, dengan petunjuk. Jadi mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, seolah-olah mereka memiliki petunjuk untuk ditukarkan dengan kesesatan. Seolah-olah mereka memang memiliki petunjuk, memiliki hidayah, memiliki kebenaran untuk ditukar untuk mendapatkan kesesatan tersebut. Padahal orang-orang munafik itu nggak memiliki kebenaran, mereka nggak memiliki hidayah. Pertanyaannya, kenapa Allah Azza wa Jalla mengesankan mereka memiliki hidayah lalu ditukarkan dengan kesesatan, padahal mereka nggak memiliki hidayah itu? Jawabannya jamaah sekalian, karena mereka memang mampu melakukan itu. Mereka berpura-pura dengan hidayah untuk mendapatkan kesesatan. Jadi mereka tidak menukar apa yang menjadi milik mereka, tapi mereka berpura-pura memiliki. Bukan pemilik, mereka berpura-pura memiliki sesuatu untuk ditukarkan dengan sesuatu yang buruk. Jadi ini kejahatan mereka sudah akar kuadrat. Pertama, mereka tidak memiliki, cuman pura-pura saja. Yang pura-pura dimiliki ini ternyata dikorbankan untuk mendapatkan yang sesat. Nah, baik. Jamaah sekalian, dolalah inilah target orang-orang munafik dalam perdagangan, mendapatkan dolalah, mendapatkan kesesatan. Apa yang dimaksud dengan kesesatan? Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab I'tisam, beliau mengatakan kesesatan itu adalah kesalahan yang dibungkus dengan alasan-alasan yang baik. Jadi kalau kesesatan itu, kalau kesalahan itu tidak dibungkus dengan alasan-alasan yang baik, ini tidak dinamakan kesesatan. Ini dinamakan kebatilan. Nah, yang dimaksud dengan kesesatan adalah kesalahan yang dibungkus dengan kebaikan. Pertanyaannya jamaah sekalian, manakah yang lebih buruk dan berbahaya antara kesalahan dengan kesesatan? Jawabannya kesesatan.
Karena kesalahan itu kesalahan. Orang yang melakukan pembunuhan itu mereka tidak mengemas, mereka tidak membela kejahatan mereka dengan alasan-alasan. Sehingga ketika ditanya pelaku pembunuhan, mereka mengaku bersalah. Yang mengaku bersalah pasti akan bertaubat dan sadar. Tapi kalau kesalahan ini sudah dibela dengan berbagai alasan, nggak akan ada lagi taubat. Orang yang telah membela kesalahan dengan kebenaran, dia nggak melihat kesalahan. Dia nggak melihat kesalahan. Ini yang dimaksud dengan sesat. Imam Syatibi memberikan satu perbandingan. Kata beliau, renungkan orang yang sedang berjalan. Karena sesat itu aslinya terjadi dalam perjalanan. Ya, sesat itu hubungannya dengan perjalanan. Seseorang dinamakan sesat jalan apabila dia menempuh jalur yang awalnya dianggap jalur yang betul, ternyata setelah 2 kilo 3 kilo ketahuan bahwa ini adalah salah. Ini dinamakan sesat. Maka sesat jalan itu berawal dari rasa benar. Berawal dari rasa benar tetapi ternyata keliru. Ini yang dinamakan sesat. Maka sesat sekali lagi adalah kesalahan yang terasa kebenaran. Kesalahan yang ditutup-tutupi dengan alasan-alasan yang baik. Nah, sehingga orang-orang yang melakukan kesesatan ini biasanya tidak bertaubat. Biasanya tidak bertaubat. Baik, kita lanjutkan. Sifat orang munafik berikutnya, kata Imam Ibnu Qayyim, lentera wahyu terang benderang menampakkan tempat-tempat hidayah dan kebenaran. Tiba-tiba padam dan yang tersisa hanya bara yang panas dan membakar. Jadi coba Anda bayangkan satu api. Anda menyalakan api. Nyalalah api sehingga terangnya api memungkinkan Anda untuk melihat yang baik, melihat yang buruk, menghindari bahaya, menemukan jalan yang baik. Ini karena ada api yang memberikan Anda terang. Tetapi jemaah sekalian, apabila api tidak nyala lagi, yang tersisa cuman bara. Kalau cuman bara, Anda nggak melihat bahaya yang akan datang. Anda nggak melihat jalan selamat. Bara ini hanya membakar Anda, dia nggak memberikan Anda terang untuk mendeteksi kebaikan dan keburukan. Nah, ini satu gambaran. Jadi dalam surat Al-Baqarah, Allah menggambarkan orang munafik dengan 2 gambaran. Gambaran yang pertama gambaran api. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Gambaran yang kedua gambaran air. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'd. Inilah 2 gambaran orang munafik dalam Al-Baqarah. Gambaran api dan gambaran air. Al-Quran ini dinamakan hidayah. Dinamakan petunjuk. Antara lain karena Al-Quran menggambarkan yang tidak materi dengan hal-hal yang materi. Kesesatan orang munafik itu kan tidak kasat mata, itu adanya di dalam hati. Jadi kesesatan orang munafik itu tidak nampak. Nah, cuman agar kita tahu kesesatan itu sangat berbahaya, maka Allah gambarkanlah yang tidak nampak itu dengan yang nampak. Supaya kita lebih memahami, supaya kita lebih mengerti. Nah, misalnya Anda lihat dalam Al-Baqarah, ketika Allah memotivasi orang-orang yang beriman untuk bersedekah. Allah tidak mengatakan sedekah kalian membuahkan 10 kali lipat pahala.
bahkan 10 kali lipat dari kekayaan akan bertambah. Allah nggak sekedar memberikan informasi seperti itu, tapi kemudian Allah berikan gambaran. Allah mengatakan seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya memiliki 100 biji lagi. Allah berikan gambaran ini, gambaran yang nampak agar kita lebih paham yang tidak nampak. Nah, begitu juga dengan orang-orang munafik ini. Kesesatan orang munafik itu ada dalam hati mereka. Tentu tidak nampak dengan mata kepala kita. Tapi karena Al-Quran ini sifatnya hidayah, sifatnya petunjuk, maka Allah membuat amsal. Allah membuat perbandingan dan gambaran. Untuk apa? Untuk mendekatkan yang tersembunyi menjadi nyata. Mendekatkan yang tidak nampak menjadi nampak. Maka Allah buat gambaran orang munafik seperti api, gambaran yang kedua seperti air. Ini dua gambaran ini karena Allah ingin menampakkan yang tidak nampak. Baik. Adapun gambaran mereka yang pertama adalah gambaran api. Anda lihat pada ayat ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Jadi apinya nyala, karena nyala maka timbullah terang. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari tadi mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Perhatikan dalam ayat ini, membiarkan mereka dalam satu kegelapan, tidak. Membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Karena kata zulumat itu berbentuk jamak. Sehingga artinya watarakahum fi zulumat, Allah membiarkan mereka berada dalam kegelapan-kegelapan. La yubsurun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Apa maksud gambaran ini? Ada 5 poin terkait dengan gambaran. Yang pertama, jamaah sekalian, orang-orang munafik ini pada awalnya mereka beriman, lalu kemudian mereka kufur dengan keraguan. Ini kemungkinan pertama. Jadi maksud ayat ini kemungkinan pertama bahwa awalnya orang munafik itu beriman. Awalnya mereka beriman. Tetapi kemudian mereka ragu. Dengan keraguan itu mereka menjadi kafir. Karena keimanan itu membutuhkan yakin. Nah, begitu di dalam keimanan tidak ada yakin, yang ada adalah ragu. Ragu itu adalah kekufuran. Bagaimana dengan hari akhirat? Oh, saya ragu. Bagaimana dengan bertambahnya rezeki dengan salat, dengan sedekah? Oh, saya ragu. Jadi kalau ajaran-ajaran agama ini semuanya keraguan-raguan, itu kufur. Itu kufur. Contoh tadi misalnya, kan kalau keterangan dari Al-Quran, sedekah itu membuka pintu rezeki. Padahal kasat matanya sedekah itu mengurangi rezeki. Nah, ketika Anda gunakan yang kasat mata itu untuk menghakimi ayat, akhirnya Anda ragu dengan ayat. Di mana benarnya? Di mana benarnya ayat? Kasat matanya uang saya berkurang. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira minggu lalu Anda ikut berbahagia ya dengan pembunuhan warga Irak yang bernama Salwan Momika. Salwan Momika ini warga Irak tapi domisili di Swedia. Jadi dia terang-terangan membakar Al-Quran dalam rangka menghina
Karena ada orang yang membakar Al-Quran untuk memuliakan. Misalnya Al-Quran di rumah Anda sudah lapuk, sudah banyak lembaran-lembaran yang sobek, tulisan yang sisa pun udah sulit dibaca. Tentu Anda punya dua opsi ya. Al-Quran seperti ini bisa ditanam atau dibakar. Dan Anda nggak boleh buang ke tong sampah, haram, berdosa, bahkan kufur. Karena itu namanya menghina yang mulia. Jadi ketika Anda membakar mushaf-mushaf yang uzur ini, itu membakar untuk memuliakan. Nah, kalau si Salwan ini beliau membakar Al-Quran itu untuk menghina. Nah, puncaknya dalam satu live TikTok, beliau diikuti katanya lebih 1.000 orang. Salah satu yang ikut adalah seorang anak muda dari Maghrib, dari Maroko. Jadi si anak muda ini intinya orang Maroko ini minta, kamu bertaubatlah Salwan. Nah, karena Allah itu azizun zuntiqam. Allah itu maha perkasa dan akan membuat perhitungan. Lalu si Salwan ini mengambil mushaf, dia sobek. Kata dia, ini mushaf kamu kan? Kebetulan saya nggak ada tisu, saya bersihin wajah dulu. Oh iya, sebetulan saya tidak ada cotton bud, saya bersihin hidung dulu. Pakai apa tadi? Pakai Al-Quran. Kalau kamu ngancam saya dengan Tuhanmu yang bernama Allah, Tuhanmu itu saya udah bunuh. Sewaktu habis-habisan menghina seperti itu, tiba-tiba datang tembakan, mati di tempat. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi orang-orang yang berislam ini kalau nggak ngaji, maka mereka akan penuh keraguan dengan banyak ajaran-ajaran Islam. Makanya tidak ada orang munafik dari kalangan orang yang faham. Semua orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang beragama tetapi tidak faham agama. Sehingga informasi, keterangan-keterangan, ajaran-ajaran Al-Quran semuanya ragu. Al-Quran mengatakan adab azab kubur, mereka ragu. Al-Quran atau Islam mengatakan ada akhirat, mereka ragu. Makanya di antara cara menyembuhkan kemunafikan adalah terus belajar. Nah, karena hanya dengan belajar ini ragu kita bisa berubah menjadi keyakinan. Kalau terus-menerus tidak belajar, semua ajaran-ajaran agama ini akan menjadi keraguan-raguan. Maka coba Anda tanyakan kaum muslimin yang enggak sholat, kamu kenapa tidak sholat? Rumahmu dekat masjid, azan sangat kencang di depan rumah kamu. Jadi saya bingung kenapa mesti sholat. Saya nggak ngerti kenapa harus sholat 5 kali sehari semalam. Coba lihat betapa ragunya beliau dengan ajaran sholat itu jemaah sekalian. Seorang wanita misalnya disuruh berhijab, saya bingung kenapa harus berhijab. Kita ini kan orang timur, kita bukan orang Arab yang hidup dalam situasi yang panas. Jadi sekali lagi, orang-orang yang berislam tapi tidak belajar, mereka akan melihat ajaran-ajaran Islam ini dengan keraguan-raguan. Sehingga tidak ada ajaran Islam yang kokoh, karena kokohnya ajaran Islam kalau diikat dengan yakin. Kalau Anda ragu berarti tidak ada ajaran Islam yang diikat dengan keyakinan. Makanya Anda tahu 7 syarat la ilaha illallah itu salah satunya adalah yakin yang menghilangkan ragu. Jadi syarat la ilaha illallah salah satunya adalah yakin yang menghilangkan ragu. Nah, kalau yakin ini tidak terbangun, maka Anda akan melihat ajaran-ajaran agama ini penuh dengan keraguan-raguan. Nah, saya kira antum semua hafal ya bagian akhir dari surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang
Apa itu jiwa yang tenang jamaah sekalian? Ulama-ulama kita mengatakan jiwa yang tenang itu adalah hati yang telah melepaskan jahil dengan ilmu. Kalau jahil ini nggak dilepaskan dengan ilmu, nggak mungkin Anda mutmainnah, nggak mungkin Anda tenang. Ya, jadi ada 8 hal ya untuk mencapai nafsul mutmainnah, untuk mencapai jiwa yang tenang. Tragedi besar kita adalah jiwa yang tidak tenang. Begitu tabungan berkurang, mulai kasak kusuk. Jadi banyak sekali kasak kusuknya kita dalam hidup, itu disebabkan karena jiwa kita bukan jiwa yang tenang. Nah, makanya ulama kita mengatakan jalan menuju jiwa yang tenang, lepaskan 8 dengan 8. 8. Yang pertama jamaah sekalian, lepaskan jahil atau awamnya Anda dengan ilmu. Percayalah jamaah sekalian, ketidakmengertian Anda pasti menghasilkan ketidaktenangan. Nggak mungkin Anda mutmainnah, nggak mungkin Anda tenang sementara Anda terperangkap dalam ketidakmengertian. Anda nggak mengerti, Anda nggak paham, Anda jahil, Anda awam. Ini semua membuat Anda nggak akan mutmainnah, membuat Anda akan penuh dengan keraguan-raguan. Maka mutmainnah yang pertama adalah lepaskan jahil dengan ilmu. Nomor 2 jamaah sekalian, lepaskan ragu dengan yakin. Lepaskan ragu dengan yakin. Keraguan-raguan itu menyiksa. Menyiksa. Hidup saya susah, Allah bantu nggak ya? Anda ragu. Saya dalam keadaan sakit, Allah bakal sembuhin nggak ya? Anda ragu. Ini perjalanan ini akan melewati udara, ini bakal selamat nggak ya? Anda ragu. Percaya jamaah sekalian, mungkin hampir semua ketidaktenangan Anda itu karena keraguan-raguan. Anda enggak ragu Allah akan menolong, maka Anda gelisah dengan keadaan Anda. Anda ragu Allah akan menyelamatkan, maka Anda gelisah dengan keadaan tersebut. Maka agar hati Anda itu benar-benar tenang, nomor 2. Apa tadi nomor 2? Lepaskan segala keraguan-raguan Anda dengan yakin. Dengan yakin. Nah, dan ini gunanya belajar untuk menanggalkan ragu itu menjadi yakin. Nomor 3 jamaah sekalian, ini nggak kalah penting juga. Apa itu? Lepaskan lalai Anda dengan zikir. Lepaskan lalai Anda dengan zikir. Karena faktanya jamaah sekalian, jiwa yang tidak terisi dengan mutmainnah, ketenangan, adalah jiwa yang hanyut dalam kelalaian. Lalai. Jiwa yang lalai ini nggak akan ditumbuhi ketenangan. Maka nomor 3, agar Anda menjadi atau mendapatkan mutmainnah, ketenangan, lepaskan lalai Anda dengan zikir. Perhatikan, agama ini menenangkan Anda dengan zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Apakah Anda gelisah dengan kesusahan? Agama mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anda gelisah dengan hutang piutang? Agama mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Anda gelisah dengan makar orang lain? Agama mengatakan ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi coba temukanlah jamaah sekalian, tidak ada situasi-situasi darurat karena gelisah, darurat karena hutang, darurat karena sakit, melainkan di situasi-situasi darurat ini agama mengajarkan Anda zikir. Kenapa? Karena ketenangan nomor 3, lepaskan lalai dengan zikir. Jadi orang paling banyak mendapatkan ketenangan adalah orang paling banyak berzikir. Oleh sebab itu seorang ulama ditanya, wahai imam, berapa banyak saya membaca Al-Quran? Beliau mengatakan sesuai kadar kebahagiaan yang kamu inginkan.
Saya ulangi, berapa banyak Al-Quran saya baca? Kata beliau, sesuai kadar kebahagiaan yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin 10 kebahagiaan, bacalah Al-Quran sesuai dengan itu. Tapi kalau kamu ingin kebahagiaan yang besar, maka bacalah Al-Quran lebih banyak lagi. Jadi kadar bahagianya Anda itu tidak mungkin beda dengan kadar bacaan Al-Qur'annya Anda. Makanya dalam surat Thaha Allah itu ngancam orang-orang yang renggang hubungannya dengan Al-Qur'an, hatinya sempit penuh dengan gelisah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling mengingatku, salah satunya tidak membaca Al-Qur'an, karena ayat ini berbicara tentang Al-Quran. Makanya antum lihat di bagian awal surat Thaha itu, Allah berfirman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran ini tidak diturunkan untuk kalian gelisah, untuk kalian celaka. Yang artinya apa? Al-Quran ini diturunkan agar kalian gembira, agar kalian bergembira. Jadi Anda nggak usah terlalu yakin ya, kalau saya punya uang saya nggak gelisah. Dengar baik-baik jamaah sekalian, cita rasanya hidup itu sama. Hidupnya memang beda, tapi cita rasanya sama. Ini presiden, saya rakyat. Ini orang kaya, saya orang miskin. Ini uangnya banyak, saya hutangnya di mana-mana. Hidup Anda, hidup saya beda, tapi cita rasanya nggak akan beda. Presiden, tanyain saja Pak Presiden. Pak Presiden kadang-kadang senang, kadang-kadang gelisah. Tanyain juga rakyat ini juga kadang-kadang senang, kadang-kadang gelisah. Tanyain orang banyak uang, gimana kabar Pak? Kadang-kadang saya bahagia, tapi kadang-kadang saya gelisah. Tanyain orang yang gak punya uang, kadang-kadang gelisah, Ternyata jemaah sekalian, rasanya hidup itu sama saja. Kadang-kadang senang, kadang-kadang gelisah. Itu rasanya hidup. Betul, warna hidup itu beda. Ini presiden, ini rakyat, ini pejabat, ini rakyat biasa, ini orang kaya, ini orang miskin. Ini uangnya cukup, ini uangnya kurang, ini sehat, ini sakit. Walau kehidupan itu berbeda, tapi rasanya sama. Sama-sama punya senang, sama-sama punya gelisah. Anda jangan berpikir kalau dompetnya penuh nggak ada gelisahnya. Anda jangan berpikir kalau jabatannya tinggi nggak ada gelisahnya. Maka saya ulangi sekali lagi, walaupun kehidupan itu berbeda-beda, tapi rasanya nggak akan beda. Sesekali senang, sesekali gelisah. Jadi Anda nggak usah terlalu cemburu dengan kehidupan orang lain. Seandainya pun Anda dalam kehidupan itu, Anda akan tetap gelisah sesekali, senang sesekali. Tapi Allah kita itu memang maha kasih sayang. Senang gelisah, kalau Anda jujur, tidak mungkin hari gelisah Anda lebih panjang daripada hari senang. Apa tiap hari Anda gelisah? Oh tidak. Ternyata senang kita masih lebih banyak daripada gelisah kita. Oh saya nggak mau gelisah. Ya kalau Anda nggak mau gelisah, susah juga. Hati Anda akan rusak kalau nggak pernah gelisah. Sekali lagi, hati yang nggak pernah gelisah, hati yang nggak pernah sedih, hati seperti ini, hati yang nggak pernah takut, hati yang nggak pernah khawatir, hati seperti ini akan rusak. Sebab kalau hati nggak gelisah, kalau hati nggak takut, kalau hati nggak khawatir, hati ini nggak akan menemukan pintu untuk tawakal. Hati ini nggak akan menemukan jalan untuk berdoa. Rusaklah hati kalau tidak ada tawakal itu. Sombonglah hati kalau tidak ada doa itu. Nah, jadi agar Anda tidak menjadi sombong dengan kesenangan, sesekali Allah jatuhkan Anda pada kegelisahan. Seolah-olah Allah katakan, kamu senang kemarin, hari ini kamu gelisah. Biar kamu tahu bahwa kekuatan kamu nggak bisa mempertahankan senangnya kamu. Biar kamu tahu bahwa uang kamu tidak selamanya bisa menjauhkan gelisah itu. Yang kuat itu adalah aku, bukan sehatmu. Yang kuat itu adalah aku, bukan uangmu, bukan jabatanmu. Baik jamaah sekalian. Jadi berapa tadi? Jalan ketiga menuju ketenangan, lepaskan lalai Anda dengan zikir. Nah, jadi kalau Anda ingin senang dengan uang, enggak. Ini nomor 3 ini. Nomor 3 ini luar biasa. Begitu Anda mengurangi lalai Anda,
Bukan dengan tidur tentu, karena tidur itu pun bagian dari lalai. Anda mengurangi lalai Anda dengan zikir, 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 dan zikir. Oleh sebab itu jamaah sekalian, Allah dalam Al-Quran menamai Al-Quran ini dengan berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Allah namai Al-Quran ini dengan berkah. Kenapa? Karena kadar keberkahan sesuai dengan kadar hubungan dengan Al-Quran. Hari ini 12 jam ke depan, apakah ini akan menjadi berkah? Dagang Anda berkah, kemudian makan Anda berkah, persahabatan. 12 jam ke depan ini kadar berkahnya sesuai dengan kadar hubungan Anda dengan Al-Quran. Oleh sebab itu usahakan tidak memasuki hari baru dalam usia Anda kecuali dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau satu halaman Anda baca Al-Quran, ya itulah kadar berkah Anda hari ini. Tapi kalau Anda baca 1 juz Al-Quran, itu kadar berkah Anda hari ini. Nah jemaah sekalian yang saya hormati, silahkan ya, tentu bukan ragu, silahkan praktekkan. 1 bulan saja, setiap pagi Anda membaca Al-Quran sebelum Anda kemana-mana, Anda akan melihat kehidupan yang sangat indah sekali, dan akan merasakan hidup yang sangat nyaman sekali. Baik, jadi kata kunci ketiga agar Anda mutmainnah, agar Anda betul-betul tenang. Jemaah sekalian, tenang dalam agama ini tujuannya 3. Kenapa saya harus tenang? Tenang untuk 3 hal. Tenang pertama, Anda tenang dengan perintah Allah, tidak pengen untuk berkhianat. Nomor 2, tenang dalam larangan Allah, tidak pengen nerobos. Nomor 3, tenang dalam takdir-takdir Allah. Ini tujuannya mutmainnah itu. Saya perlu jiwa tenang, tenang dalam perintah Allah sehingga saya nggak pernah berpikir untuk melawan. Saya perlu mutmainnah, jiwa yang tenang, tenang dalam larangan Allah sehingga saya nggak berpikir untuk melawan. Jadi kalau misalnya Anda bangun jelang subuh misalnya jam 4, setengah 4, di situ ada perintah Allah untuk Anda, yaitu untuk melakukan salat malam. Tapi tiba-tiba perintah ini Anda nggak tenang dengan perintah itu, akhirnya Anda lawan. Tahajud nggak tidur dulu. Coba lihat betapa nggak tenangnya Anda dalam perintah ketika Anda melawan. Maka tujuan kita memiliki mutmainnah, jiwa yang tenang, agar kita tenang dalam perintah Allah sehingga kita taat nggak ngelawan, agar kita tenang dalam larangan Allah sehingga kita tenang tidak melawan. Percaya jamaah sekalian, mereka-mereka yang tidak berjiwa tenang dalam perintah, dalam larangan, mereka akan khianat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka khianati perintah Allah, mereka khianati larangan Allah karena hati mereka tidak tenang dengan perintah itu. Lalu ketenangan yang ketiga adalah Anda tenang dengan takdirnya Allah. Takdirnya Allah sakit, hati Anda tenang. Takdirnya Allah bahwa hari ini tidak dapat rezeki banyak, hati Anda tenang. Takdir Allah bahwa anak butuh A, B, C untuk sekolah, ternyata Anda nggak punya, hati Anda tenang. Jadi kalau hati Anda tenang itu, kesulitan, kegelisahan ini nggak akan membuat Anda berlebihan. Ada nggak orang nggak gelisah? Oh nggak ada. Dan agama ini bukan untuk menghilangkan gelisah Anda. Saya sudah katakan tadi, hati kalau nggak gelisah akan rusak. Karena untuk beriman kita butuhkan gelisah itu, gelisah untuk kita kembali kepada Allah dalam tawakal. Baik, jadi tujuannya mutmainnah, jiwa tenang itu 3. Tenang dalam perintah Allah, tenang dalam larangan Allah. Nomor 3, tenang dalam baik. Sudah berapa tadi jalan mutmainnah itu? 3 ya. Yang berikutnya jamaah sekalian, melepaskan khianat dengan setia. Lepaskan setiap pengkhianatan dengan Allah, kepada Allah dengan kesetiaan. Kadang-kadang Anda ingin khianati perintah Allah, lawan itu. Enggak, katakan saya harus menjadi seorang hamba yang setia.
Kadang-kadang Anda berpikir untuk mengkhianati larangan. Nasihati diri Anda, saya harus setia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang sudah sangat baik itu saya harus setia. Ya Allah, Allah itu baik sekali jamaah sekalian. Perhatikan, kamar yang Anda tutup, untuk Anda temukan kebebasan melihat gambar yang nggak benar. Di dalam kamar inilah Anda khianat kepada Allah. Tapi dari celah-celah kamar itulah Allah kirimkan Anda udara supaya Anda tetap bernafas, supaya Anda tetap sehat. Coba lihat betapa kebaikan itu Anda lawan dengan kejahatan Anda. Maka oleh sebab itu mutmainnah berikutnya adalah lepaskan pengkhianatan dengan kesetiaan. Mutmainnah berikutnya jamaah sekalian, lepaskan ria dengan ikhlas. Percaya orang-orang yang ria nggak pernah mereka tenang dalam menjalankan sesuatu. Orang yang ria, mereka nggak akan tenang dalam sholat. Mereka nggak akan tenang dalam segala-galanya. Karena tujuan mereka bukan Allah melainkan manusia. Maka mutmainnah berikutnya adalah lepaskan ria dengan ikhlas. Mutmainnah berikutnya adalah lepaskan dusta dengan jujur. Lepaskan dusta. Hentikan mulai hari ini segala kepura-puraan dengan Allah Azza wa Jalla. Perjalanan kita udah mau nyampe. Mau sampai kapan lagi Anda pura-pura? Salat misalnya, Allahu Akbar, dibagus-bagusin gerakan, dibagus-bagusin bacaan. Nilai Anda bagi manusia apa yang mereka dengar dari bacaan Anda kan? Tapi nilai Anda bagi Allah bukan yang terdengar ini. Bukan gerakan yang bukan itu nilai Anda dalam pandangan Allah, isi hati Anda itu nilai. Jadi Anda sholat, oh Masya Allah, angkat tangannya, rukuknya betul-betul nyunnah. Tapi percayalah, nilai Anda bagi Allah bukan itu. Bukan itu nilai Anda. Nilai Anda adalah hati Anda apa isinya. Kalau hati Anda terisi dengan ikhlas, hati Anda terisi dengan khusyuk, hati Anda terisi dengan faham, oh itulah nilai Anda jamaah sekalian. Baik. Lalu kemudian berikutnya, mutmainnah berikutnya adalah lepaskan lemah dengan taat, dengan tekad. Lepaskan lemah Anda dengan tekad. Kebaikan-kebaikan, salat malam, bersedekah, baca Quran, zikir pagi, zikir sore, ini semua kebaikan. Ini kebaikan-kebaikan ini jangan letakkan di dalam lemahnya hati, tetapi di dalam tekadnya hati. Orang yang kuat itu adalah orang yang hatinya penuh dengan tekad. Dan orang yang lemah itu adalah orang yang hatinya nggak terisi dengan tekad. Salat malam, kalau itu tekad Anda kuat. Tapi kalau itu tidak tekad Anda akan lemah. Maka mutmainnah berikutnya jamaah sekalian, lepaskan lemah Anda dengan tekad. Selama ini sedekah saya tidak ada dalam tekad saya, makanya saya lemah dalam sedekah. Selama ini zikir pagi saya tidak ada dalam tekad saya, makanya saya lemah. Kalau gitu sekarang lepaskan lemah itu dengan tekad. Wa a'udzubika minal ajaz wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajaz. Apa itu ajaz? Lemah. Apa itu lemah? Lemah itu bahwa Anda nggak punya tekad. Salat ini nggak tekad Anda, baca Quran itu nggak tekad Anda, zikir pagi itu nggak tekad Anda. Semua kebaikan kalau tidak ada dalam tekad, Anda akan lemah dalam kebaikan itu. Berikutnya saya nggak tahu yang keberapa. Nah, yang ke-8. Yang ke-8 jamaah sekalian, lepaskan ujub dengan tawaduk, dengan kerendahan. Lepaskan ujub dengan kehinaan. Lepaskan ujub dengan kehinaan. Begitu Anda sudah mulai bangga dengan satu dua hal, segera hinakan diri Anda. Saya bangga dengan sholat malam saya, kalau mulut saya ini kan isinya gibah. Saya bangga dengan tilawah yang cuma 1 halaman, mulut saya ini kan isinya banyak dusta. Kalau Anda tidak sering-sering menghina diri, Anda akan berbangga diri. Ya, kalau tidak sering-sering menghina diri, Anda akan berbangga diri.
Satu-satunya yang boleh Anda hina adalah diri Anda sendiri. Orang lain tidak boleh Anda hina. Tidak boleh menghina orang lain. Di mana penghinaan yang terhormat? Bahwa Anda menghina diri Anda. Wahai diriku, banyak dosamu. Wahai diriku, banyak dustamu. Wahai diriku, banyak pura-puramu. Wahai diriku, sampai kapan kau berdusta terus? Nah, kalau berkenan tambahkan yang ke-10. Yang ke-9. Apa yang ke-9? Melepaskan takabur dengan takabur dengan tawadu. Orang-orang takabur itu nggak mungkin mutmainnah. Orang takabur itu nggak mungkin tenang. Karena orang takabur itu sama dengan ujub, orang yang terus mencari perhatian. Di mana orang menghormati saya? Di mana orang salut dengan saya? Di mana ada orang menokohkan saya? Orang takabur itu hidupnya gelisah. Gelisah. Oh, ini saya punya kendaraan ini. Oh, nggak harus ditukar dengan yang lebih mahal. Utang sana ke sini. Untuk apa itu? Untuk berbangga-bangga saja. Jadi Anda jangan berpikir orang takabur, orang ujub itu hidupnya bahagia. Enggak. Itu melarat. Hidupnya sakit. Karena oleh sebab itu, di antara cara untuk bisa mutmainnah, tenang, lepaskan takabur itu. Takabur itu membuat Anda gelisah. Dan sebagai penutup jamaah sekalian, mohon maaf ya, orang takabur itu orang yang akan bodoh sepanjang masa. Orang takabur itu nggak pernah pinter. Modal Anda untuk belajar, jangan merasa pintar. Kalau Anda merasa pintar, Anda nggak akan belajar. Kalau Anda merasa benar, Anda nggak mungkin belajar. Lalu yang membuat Anda rasa benar apa? Ujub. Yang membuat Anda rasa pintar apa? Takabur. Makanya kalau terus merasa benar, merasa pintar, merasa sukses, gagal ujungnya. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jadi kita akhirnya bicara nafsul mutmainnah tadi karena orang munafik hati mereka isinya keraguan-raguan. Tidak ada keyakinan mereka dalam beragama. Apapun janji-janji agama itu ragu bagi mereka. Nah, sehingga lemahnya orang munafik dalam beragama karena mereka beragama dengan keraguan-raguan. Dan kokohnya orang beriman dalam beragama karena mereka beragama dengan keyakinan. Nah, maka di antara cara untuk itu semuanya tadi, lepaskan 9 hal dengan 9 hal. Ini dapat dari mana ini? 9 hal. Sebenarnya ini pelajaran yang disegerakan. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya dalam Madarijus Salikin juga. Ya. Jadi yang tadi di mana referensinya? Referensinya adalah Madarijus Salikin juga, tapi mungkin masih lama. Wallahu taala alam, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, terus. Iya. Salahnya imam tuh kan ada 2 ya. Pertama, salah yang merusak arti Fatihah itu. Itu salah membatalkan. Itu salah membatalkan. Misalnya ihdinis siratal. Ya Allah, berikan aku. Padahal mestinya ihdina, berikan kami. Itu kesalahan yang merubah arti. Kalau kesalahan merubah arti, ini yang dinamakan dengan lahan jali. Itu memang Fatihahnya nggak sah. Fatihahnya nggak sah berarti sholat tidak sah. Ya, tapi kalau kesalahan dalam Fatihah itu lahan khafi, salah tapi makna tidak berubah, Fatihahnya tidak batal, berarti sholatnya juga tidak batal. Misalnya seseorang bacakan ihdinas siratal mustaqim, qafnya kurang tebal, qafnya terlalu tipis itu. Ulama-ulama kita mengatakan kalau cuman kurang tebal saja itu gak akan mengubah arti.
Nah, jadi dengan demikian kalau imam ini salah dalam ayat, biarkan saja. Karena salah dalam ayat itu tidak merusak salat. Tapi kalau salahnya dalam Fatihah, bedakan. Ini lahan jali atau ini lahan khafi. Kalau lahan jali itu kesalahan merubah arti. Fatihahnya salah. Nah, nomor 2, ini yang sangat penting juga. Kesalahan-kesalahan imam ini bagi kita sebagai seorang makmum husnuzon aja. Mungkin dia salah nggak sengaja kan, gitu. Karena kalau kita tidak mau husnuzon dengan salahnya imam, kita akan keberatan sekali. Itu tadi kita dalam salat Jumat misalnya, tiba-tiba Fatihahnya menurut kita lahan jali. Nah, tentu kita akan mufarokoh jadinya. Nah, ala kulli hal, walaupun Anda mendengarkan itu satu kesalahan, ikuti saja. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika sejumlah sahabat dan tabi'in berimam kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Mereka berimam juga dengan Mukhtar As-Saqafi. Lalu kemudian Hajjaj mengimami salat dan dia masih dalam pengaruh minuman keras. Sehingga salat maghrib itu jadinya 4 rakaat. Itu bukan kesalahan Fatihah lagi. Selesai salat dia bilang, azidu alaikum, apa rakaatnya lebih? Ibnu Mas'ud mengatakan, dari kemarin-kemarin kan suka nambah-nambah gitu. Jadi kita lihat di sini ternyata salafus saleh mereka tetap mengikuti. Mereka tetap mengikuti. Nah, jadi bagi makmum juga ikuti juga. Nah, dalil yang kedua, Nabi SAW bersabda, akan datang di akhir zaman qaumun yuakhiruna salata an awqatiha. Akan datang pemimpin-pemimpin yang mengimami kalian sudah tidak di dalam salat lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu salata li waqtiha." Kalian salatlah pada waktunya. Fa in shallu fa shallu ma'hum. Kalau mereka nanti salat, ikut juga salat dengan mereka. Fa innahu lakum wa alaihim. Karena salat tersebut itu sah untuk kalian tapi dosa untuk mereka. Nah, jadi ini dalil bahwa kita sebagai makmum yang melihat kesalahan imam dalam bacaan Fatihah, husnudzon saja bahwa mungkin dia enggak sengaja. Mungkin dia terlanjur, mungkin dia nggak sadar. Kenapa suudzon? Suudzon itu alasannya kuat. Karena tidak mungkin jadi imam kalau tidak bisa. Ingat ya, syarat dalam Fatihah itu bukan qari, tetapi aqra. Ya ummul qauma aqra'uhum. Yang menjadi iman adalah aqra. Sehingga tingkatan orang yang ahli Quran ini 2. Pertama qari, yang kedua adalah aqra. Seseorang dinamakan qari kalau tahsin tajwidnya udah betul, itu qari. Dan seseorang dinamakan aqra kalau dia mengalahkan yang lain. Misalnya di sini ada 5 orang yang qari dan saya unggul, saya dinamakan aqra. Yang lain ini dinamakan dengan qari. Nah, orang yang dipilih Nabi jadi imam bukan seorang yang qari, tetapi seorang yang aqra. Ini di belakang saya ini misalnya ada 10 orang, semua tahsinnya bagus, semua tajwidnya bagus, semuanya memiliki hafalan Al-Quran walaupun tidak banyak-banyak. Wah, ini berarti semuanya apa ini? Qari. Tapi ketika saya misalnya unggulnya saya di mana? Unggulnya saya misalnya hafalan lebih bagus, unggulnya saya misalnya saya lebih paham bahasa Arab. Ketika saya unggul, saya dinamakan aqra. Nah, jadi orang yang harus jadi imam itu nggak cukup qari, tetapi harus aqra juga. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah orang-orang yang menempatkan diri jadi imam. Kenali diri juga, mohon maaf. Kalau Anda di level qari, Anda boleh jadi imam. Tapi kalau ada orang yang lebih unggul, berarti Anda qari, mereka aqra, Anda enggak boleh. Majunya seorang qari padahal ada aqra,
Ini nggak dibenarkan dalam agama. Ini sudah menyimpang, menyalahi ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian, kalau imam tersebut keliru, ya, dan ini salat Jumat atau ini salat wajib misalnya, husnuzan saja. Ini mungkin terlanjur. Ini mungkin, kecuali kalau udah biasa, oh saya udah berimam dengan dia berkali-kali, bacaannya memang begini. Kalau udah bacaannya begitu, mungkin dia uzur. Diuzurkan saja. Karena dengan menguzurkan dia, sholat Anda tetap sah. Yang berdosa adalah dia sesuai dengan hadis tadi. Yang berdosa adalah dia sesuai dengan hadis tadi. Kata Nabi, sholat dengan mereka, kata Nabi, sholat kalian sah, sholat mereka tidak sah. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghilangkan keraguan-raguan dan bagaimana meminta petunjuk agar apa yang akan dikerjakan diri oleh Allah Azza wa Jalla? Menghilangkan keraguan-raguan, praktisnya Anda harus banyak belajar. Praktis yang kedua, Anda berdoa kepada Allah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alayya masaibat dunya. Jadi minta kepada Allah keyakinan. Makanya sebagian ulama kita mengatakan nikmat terbaik Allah kepada, tidak ada pemberian terbaik Allah kepada seorang kecuali Allah berikan yakin. So, kalau Allah berikan yakin itu tidak ada lagi kegelisahan. Semua kegelisahan karena tidak yakin. Saya nggak punya uang. Sebenarnya yang bikin gelisah karena nggak yakin Allah nolong. Kalau Anda yakin Allah nolong, nggak terlalu gelisah amat. Jadi yang pertama, banyak belajar. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal yakin. Ya Allah, aku meminta yakin. Dan yang ketiga, jauhi dosa. Karena dosa itu melemahkan hati. Sehingga kekuatan-kekuatan hati ini akan hilang. Kekuatan hati pertama adalah tekad. Kekuatan hati, kemudian yang kedua adalah yakin. Kekuatan hati berikutnya tawakal. Semua kekuatan-kekuatan hati akan rontok kalau hati ini dijejali dengan maksiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi